besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Takdim penghormatan saya kepada Batin, kemudian para imam, muslim, pemerintah muslimah, dan juga guru-guru kami, hadirin, hadirat jamaah pengajian dan jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Mana sekali kita beriktikaf, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Saya masih untuk menyampaikan pesan dari Rasulullah berkaitan dengan masalah hukum faraid sedikit lagi, karena mendengar dalam hadis Rasul beliau bersabda, ta'allamul faraidha wa 'allamuhan nas fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsab fa innahu awwalu yunsab min ummati. Pelajarilah dan ajarkanlah tentang faraid. Sesungguhnya faraid itu setengah dari ilmu, dan ilmu faraid itu pertama kali dilupakan oleh umat. Kemudian sesungguhnya ilmu faraid itu yang pertama dicabut daripada umatku. Ada 3 alasan Rasulullah menganjurkan kepada umatnya agar mempelajari ilmu faraid. Yang pertama, keagungan dan kemuliaan serta manfaat dan faedah ilmu ini besar sekali. Bahkan dalam hadis Rasul mengingatkan bahwa itu nisful, setengah dari ilmu. Ubena ilmu dunianya setengah, walaupun bermacam cara memahami oleh para ahli hadis dalam memaknai nisful ilmi ilmu faraid. Yang kedua, ilmu ini mudah dilupakan dengan bermacam tantangan dan alasan. Yang ketiga, ilmu ini yang mudah dan awal sekali Allah cabut dari umatnya. Oleh karena demikian, saya lanjutkan apa yang sudah pernah kita bicarakan bulan lalu, di mana menurut ketentuan agama kita, ahli waris bila meninggal seorang manusia, bila meninggal seorang hamba, apakah dia laki-laki atau perempuan, dan saat meninggal adanya ahli waris dan adanya harta warisan yang ditinggalkan peninggalannya, maka ahli waris itu tidak banyak. Yang kita semuanya wajib tahu bahwa kan kita ini apakah ahli waris atau bukan. Jumlah ahli waris itu semuanya hanya 25 orang, 15 orang laki-laki, 10 orang perempuan. Dan ini wajib kita tahu oleh kita masing-masing, atau harus ada orang yang tahu dalam setiap kampung minimal 1 orang, supaya apabila dia membutuhkan siapa ahli waris daripada orang yang meninggal ini, bisa ditanyakan kepada ahlinya yang ada di dalam kampung minimal 1 orang. Kalau 1 pun tidak ada lagi, wajib belajar, karena ini menjadi fardu kifayah. Kalau sudah tahu ahli waris berapa dan siapa saja, tidak kita menganggap bahwa ahli waris siapa yang menurut kita lihat dia ahli waris.
Menurut syariat, ahli waris itu adalah 25. Di antaranya yang laki-laki 15, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, suami, abang kandung, abang sebapak, abang seibu, dan anak abang kandung, anak abang sebapak, paman kandung, paman sebapak, anak paman kandung, anak paman sebapak, dan terus dengan paman di atasnya. Habis paman daripada si mayat, naik kepada paman ayah si mayat, dan anak-anaknya. Habis itu naik kepada paman dari kakek si mayat, saudaranya punya. Habis itu naik lagi sehingga ahli waris yang lahir ini, kalau berangkat daripada kita punya keturunan ayah punya anak dan abang, itu enggak habis-habis, kecuali kita terbatas mengingat dari silsilah keluarga saja. Kadang-kadang dibilangnya tingkat nek, tingkat syarat nek, mengkakek dan ada zona ni. Iya, ada zona. Ya, dengan ayahnya kakek dan punan, ada punan, mana ada. Begitu dalam memahami silsilah. Yang kita dalam kategori rasul. Yang penting untuk pertama silsilah dengan diukri, kapal anu, kapal hijau, terus sampai ke Nabi Ibrahim. Itanya keturunan roh kadang-kadang dengan lucu, dengan saya kategori yang penting ayah dari ayah pun aku tahu ni saudara-saudara bagi pulau alih tua alih mana pakai alih banyak alih banyak ini karena roh baju ya yang ini hanya roh, yaitu anak ini cucu ini bahan ada mak kakek, baik kakek mak maupun kakek dia, adanya saudara kandung, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu. Sampai rumah punya mati lagu, tambah bulu merdeka yang ini menyebutnya mantan budak. Hanya itu. Dari 25 yang biasa bukan fikir berpegang yang bukan dari 25-nya 12 orang yang telah dikadarkan kadarnya bagiannya yang oleh ayat atau oleh hadis atau oleh ijma' ulama. 12 orang di antara 25 mereka telah diberikan kadar. Diberikan kadar ya, karena bagian yang berfaraid yang fatu, karena ketetapan kertas yang akhirnya menyokanakan bila anak ini boy mencoba ulangnya anak-anak halun sebagai ahli waris kadang-kadang di agama belum luncok tidak saja nah ulangnya kalau luncok belum menyonaha ulai luncok anak halun baju yang sah dipetnya menyonaha izin daripada kelompok yang sahnya yang tidak itu luncok tidak yang hadir belum luncok di agama itu bibi dan bibi menyokadok itu luncok di balik mana itu juga hadir yang makna dikadangkan 12 roh kali dikadang di agama nah yang dikadang dengan ayat nah yang dikadang dengan hadis
yang ada ini yang pakai yang mak menyebutkan ada yang meninggal. Peninggalan siapa? Peninggalan ayahnya atau peninggalan mamanya. Lantas anak perempuan ia telah mendapat kadar dari agama. Yang dikadarkan di agama itu halal. Kadar kamu diambil oleh orang lain itu tidak halal tanpa izin dan ridha kamu. Walaupun yang ngambil itu abangmu sendiri, walaupun yang ngambil itu adik kandung, adik tirimu, walaupun yang ambil mak menyahana kita buat masalah harta, ada anak dengan dia nah hudung masing-masing itu dia nak rida daripada body tetap itu tidak halal. Minum. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki dia telah ada kadarnya. Kedua, yang perempuan 8 orang mendapat kadar, mendapat bagian tertentu. Gak ada lebih dari itu. Yang ketiga, mama yang meninggal tentu anaknya, boleh anak laki, boleh anak perempuan. Dan pada mamanya dia telah ditetapkan ke Allah kadarnya. Yang keempat, nenek Ratma dan nenek Radia, mak daripada mak atau mak daripada ayah si mayit. Yang selanjutnya kakak kandung sudah mendapat kadarnya. Yang selanjutnya kakak sebapa yang meninggal, boleh adik, boleh abang, boleh kakak, boleh adik perempuan yang dia satu ayah dengan dia mamanya beda-beda. Dia tanya mulai mak tu, tidak mak. Tapi yang meninggal orangnya saudara kita, abang yang meninggalnya, siapa dia? Nah yang kita mak beda-beda. Itu disebut dengan saudara sebapa atau saya. Saudara seribu, saudari seribu perempuan juga mendapat kadar. Istri itu hanya 8. Yang laki-laki 4, ayah, kakek, suami dan saudara sebapa. Betul. Yang membagian tertentu atau sudah ada kadar yang juga dalam ayat surat An-Nisa ayat 7. Para kaum kerabat dan ahli waris dia ada nasiban mafruḍah. Itulah 2 masuk. Ya. Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wa lin-nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍah. Bagi laki-laki punya hak warisan daripada orang tuanya dan kaum kerabatnya. Bagi perempuan juga punya hak warisan daripada ayah dan ibu, 2 ibu bapanya dan dari kaum kerabatnya. Bagian mereka ada yang besar, ada yang kecil. Itulah yang kita dibuat bagian yang telah digadarkan atau nasibah mafruḍah, bagian yang telah difatulkan oleh Allah. Menyatakan tauhid, kalau tidak rida dengan apa yang Allah katakan, ini berdampak kepada iman kita juga. Tidak rida terhadap hukum yang Allah tetapkan. Man lam yarda bi qada'i, siapa yang tidak rida dengan ketetapan hukum
Falyakhruj min tahti ardi, keluar dia di bawah bumiku. Falyatlub rabban siwa, cari Tuhan yang lain, tapi jangan cari di bawah bumiku. Keluar dari situ. Ya. Jadi lampion. Mudah-mudahan kita lihat kalau kita lihat kepada hikmah. Bapak Ibu yang berbahagia, lantas karena ini yang telah dikatakan prinsip daripada hukum faraid dalam Islam itu keadilan yang prima, keadilan yang berimbang. Aspek keadilan yang dilihat bukan kepada siapa yang paling besar jasa saat hidup kepada orang yang meninggal tersebut dalam mengumpulkan terhadap harta yang ditinggalkan. Bukan segitu. So yang bantu mendengung hak yang le konan dalam keadilan Islam. Kita itu dalam adat kadang-kadang terjebak kena siapa yang paling berjasa di dalam kehidupan orang tua kita, anak itu harus mendapatkan lebih banyak. Menyangkut dengan jasa peran partisipasi dalam menghasilkan sawah, menghasilkan kebun, menghasilkan nehun, menghasilkan toko, menghasilkan rumah, menghasilkan mobil. Itu adalah hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang hidup. Kalau bantu dengan tulus. Kalau enggak bantu buat akad, aku akan mau menjaga bapak sakit, tapi seluruh abang-abang semuanya bayar saya. Karena kewajiban kita semuanya. Siapa yang tanggung nafkah? Jangan di bawah ini untuk dianggap dah adil. Bina baku bermula di kampus dan kajak lampu. Maka di luar dia meninggal, lu baru dekat saya karena dia sudah berjasa. Sehingga dalam Islam masalah anak angkat atau disebut dengan anak pungut itu tidak punya hak warisan. Dalam Islam tidak punya hak warisan karena tidak ada jalur sebab mewarisi menurut ketentuan daripada hukum. Walaupun dalam keadaan itu punya hak mewarisi disamakan dengan anak kandung. Ya. Dalam Islam tidak punya hak. Kalau dia sebagai anak yang kita angkat menjadi anak dan kita ingin beri, maka kita yang angkat sekarang di dunia selesaikan dan berikan kepada dia kalau kita sayang kepada dia. Jangan minta itu konsekuensi hukum setelah kita meninggal, karena itu diambil alih oleh Allah secara hukum. Harta sesuai dengan nyawa kita diambil alih oleh Allah. Betul. Yang kedua, karena dalam Islam dilihat keadilan itu kebutuhan dan tanggung jawab untuk kehidupan di dunia ini, maka yang pertama